Mari kita sama-sama satu di dalam doa. Selamat malam Bapa, selamat malam Yesus, selamat malam Roh Kudus. Kami mengucap syukur, terima kasih atas segala kemurahan dan anugerah Tuhan. Jika pada malam hari ini Tuhan, rekan-rekan kerabat, baik daripada rekan-rekan kami yang baru di dalam regional Jatim 3. Kami mengucap syukur Tuhan, bukan kami semua sampai berada di tempat ini. Saya bagaimana pemeliharaan Tuhan yang tidak akan pernah berkesudahan. Kami semua dalam ruangan ini dalam keadaan baik, dalam keadaan sehat, dalam keadaan berkecukupan, yang membuktikan pemeliharaan pernyataan Tuhan yang luar biasa bagi setiap kami. Kembali pada malam hari ini Bapa di dalam surga, sebagai pertemuan kami malam hari ini, kami rindu mengundang kuasa Tuhan. Kuasai tempat ini dengan hikmat pengurapan yang datangnya daripada Tuhan. Baik setiap daripada hamba-Mu, Pak Suprapto yang Kau pakai menjadi alat Tuhan, menyampaikan isi hati Tuhan. Bagaimana kami akan menghadapi situasi-situasi kondisi hari-hari ini Tuhan, supaya kami tetap bertahan dalam kehidupan bersama dengan Engkau. Memberkati khususnya setiap daripada rekan-rekan kami yang melayani, baik pemimpin pujian, pemain musik, pemegang multimedia, berkati mereka ya Bapa. Kembali malam hari ini kami akan memuji muliakan nama-Mu dan kami akan mengucap syukur atas segala kebaikan-kebaikan yang Tuhan sudah berikan. Teringat untuk saudara-saudara kami yang dalam perjalanan, dengan pengawalan malaikat tibakan mereka dengan tidak kurang suatu apapun. Beracara Bapa dari awal, pertengahan sampai dengan akhirnya. Bagi setiap saudara yang pada malam hari ini ada di ruangan ini, untuk siap memuji muliakan nama Tuhan, menerima segala isi message Tuhan dalam kehidupan setiap saudara, dan saudara siap diberkati malam hari ini. Mari bersama-sama kita katakan amin. Mari beri kemuliaan untuk Tuhan. Ya, sebagaimana kerinduan kita bersama, sekali lagi saya selaku Regional Jatim 3 mengucapkan terima kasih khususnya untuk PIC RVP kita, ya Pak Bambang, ya dari RVP 4 selaku PIC dalam acara outreach meeting malam hari ini. Dan saya percaya bagaimana pergumulan daripada Pak RVP kita ini sampai terselenggaranya acara ini, ya dengan dukungan doa support dari saudara-saudara kita, baik yang ada di Pare, Kediri, yang luar biasa yang di Bangkalan juga datang. Mana lagi yang di luar Surabaya? Sumeneb, wah paling ujung sana. Beri kemuliaan untuk Tuhan. Saya yakin dan percaya itu karena ada suatu kerinduan setiap mereka. Kita mau bersama-sama untuk menikmati bagaimana lawatan Tuhan sampai digerakkan saudara-saudara bisa sampai di tempat ini. Oleh karena itu malam hari ini sekali lagi, apa yang menjadi tema yang setiap saudara FGB Men ataupun LOF pada malam hari bersama-sama, bagaimana dalam tekanan hidup. Ternyata tema ini ya ditujukan bagaimana orang percaya. Hari-hari ini sulit? Luar biasa. Ada tekanan dalam hidup? Luar biasa. Tapi biarlah melalui pemberitaan firman Tuhan malam hari ini boleh menguatkan saudara dan saya. Khususnya pembicara dalam perjalanan, ya, untuk bersama-sama menikmatin acara outreach malam hari ini. Tuhan Yesus memberkati. Yesus ku percaya dalam nama Tuhan Yesus. Roh Kudus Kau mengalir di tempat ini, mengalir kepada setiap hati yang datang, menjamah, membuka hati, dan Kau berbicara malam ini, supaya hukum yang dipasang di Yesus di dalam Tuhan Yesus patah oleh tangan dalam Tuhan Yesus. Sakit penyakit disembuhkan oleh Tuhan yang lewat kekuatan yang pulang semua membawa kekuatan di dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Saudara-saudara, saya hidup mengandalkan intuisi. Beberapa waktu yang lalu saya ketemu satu hamba Tuhan yang titelnya banyak, dokternya 3 dokter.
bersama pemetaan EQ dari karyawan. Kalau itu anaknya tapi besok papi yang datang. Kenapa? Karena ownernya yang kuat datang gitu. Biasanya saya nggak ikut sebenarnya. Nggak ikut. Jadi hari itu saya datang bersama dengan anak saya yang bungsu. Anak saya yang bungsu ini berkebutuhan khusus. Dia bipolar, ya. Sakitnya schizophrenia. Sakit schizophrenia itu orang yang ini kalau saya tapi Tuhan menunjukkan ada lawan kita setan itu tinggal di dalam diri. Sehingga bipolar. Pada waktu dia sadar dituntut Roh Kudus, pada waktu dia tidak sadar itu digoda dikuasai oleh tiga lawan untuk menghancurkan kita. Makanya ketika teman saya Pak Bambang itu saya undang suruh datang, bicaranya apa? Bertahan dalam tekanan. Saya dikasih contoh temanya sama Pak Bambang, temanya bahasa Inggris. Nah, saya pikirkan bahasa Jawa. Nah, aneh itu ya. Saya kira itu anak saya yang lulusan Australia. Steven, ini di Inggrisin apa? Bahasa Inggrisnya. Terus di Inggrisin, sudah jadi Inggris yang bagus yang dikirim ke Pak Bambang, dia Indonesia kurang. Dan kan, bolak-balik. Tapi ketika saya membaca kalimat anak saya, membuat tema itu adalah survive under the pressure of life. Hati saya itu langsung ada sesuatu yang lain. Yang lain itu apa? Bukan dalam, tapi under. Tahu istilahnya? Di bawah. Berarti bukannya kita cuma di dalamnya, kita tuh benar-benar di bawah tekanan. Dan terus terang, malam ini adalah salah satu, ya saya bukan khotbah, sharing aja sebenarnya. Kita nanti ngobrol sama saya lagi cerita sebelum angkat-angkat, boleh, nanti apa? Oh ya nanti dulu gitu ya. Kalau nyambung aja, kita santai. Kenapa? Malam ini adalah salah satu hal yang saya terus terang takut. Kalau saya ingat saya bertobat tahun 82, berarti kira-kira saya berumur 18 tahun ya. 18 kalau saya umurnya saya 59. 59 saya 41 tahun. Kalau setahun saya berubah 10 kali aja. Berarti kira-kira saya sudah berubah itu 400 kali. Tetapi saya terus terang malam ini yang di sini terus terang. Terus terang. Saya tidak tahu. Kemarin itu saya mesong, ada teman pendeta meninggal di Cirebon. Saya pakai kaos, pakai sepatu, olahraga, santai. Anaknya dibusuk, ayo. Terus malam saya tinggalin di hotel. Saya bilang, aku mau buka ya, oke. Aku bilang jam 1,5 jam. Ya, pesen makanan tinggal di kamar ini, saudara ya. Dan tinggal sudah pergi. Nah, dijemput sama teman saya pendeta, gembala yang di Cirebon. Dia yang mau ibadah penghiburan. Kalau dia mau begini, apa bos? Dia sudah seperti Pak Heri kan, bos saya santai, terus orang bos, saudara, apa? Kalau terus saudara tahu, seumur umur saya itu tidak pernah khotbah penghiburan. Tutup peti tidak pernah, apalagi buka peti. Benar, kenapa? Saya itu agak takut. Ya, pelan-pelan takutnya itu agak sudah menghilang. Tapi lebih baik kalau saya nggak usah naik layang deh. Apalagi seperti itu buat waktu hiburan, terus tutup peti, waduh. Tapi malam ini benar-benar saya terus terang nggak salah. Takut. Saudara ada satu panitia yang minta saya memperkenalkan Pak Rola. Kalau orang sebenarnya terus saudara nama saya sudah berhenti. Saya tidak di Jakarta, berarti dari 7 tahun itu ya.
saya pakai gini. Ya, itu kalau ada teman saya dulu teman sekolah yang masih Egi, cuma saya nggak tahu itu apa dan sebagainya, makanya kayak gila saja. Itu tinggal di Paris. Jadi, kalau saya Egi itu saudara ya, setiap saya pulang sekolah, saya ketika dalam stasiun itu, saya masuk stasiun, terus jalan. Dan itu kalau sudah mau belok kanan stasiun itu, saya harus tahan mengendalikan diri kalau kenapa karena bisa dari seluruh itu saya kira nah saya itu ada orang ngomong sangat itu saya sangat tergantung keluar dari orang sejak apa itu boleh jadi DNA atau 65 itu benar karena waktu itu sifat DNA itu dan itu saya merasakan mengerti artinya hidup itu orang-orang bagaimana. Kalau sudah tanggal 20-23, maka itu begini, Pak. Siapa yang ya? Siapa apa? Kenapa? Karena tanggal 1 itu donasi hidup untuk keluarga saya. Kalau itu kan tidak bisa melanjutkan hidup. Saya belajar apa di rumah saya itu bukannya dari tembok, saudara gede ya. Kalau sudah kurang gede jangan gede kalau asal. Susah nyerangnya, saya akan bambu, waduh, pakai bahasa Prancis, gede, ketika saya kasih bahasa Prancis berkota, ya saya minta sekarang bagi saya seperti apa bahasa secara apa ya, keluarga saya ngomong, mereka ngomong, itu karena saya, jadi ketika saya ngomong juga, saya kasih B9 A, B8 A. Bila sudah dipakai satu, banget saya pakai sudah lima, lima. Nah, kalau kamu jadi Kristen, kamu keluar dari rumah. Apa mana aku juga sudah. Saudara di sini Pak SMA saya nggak lagi ngomong saya mau jadi Kristen. Jadi ketika saya jadi Kristen, saya gereja pertama, saya bingung sudah. Kenapa? Saya beribadah itu mampu menghargai ibadah apa, tapi saya tidak punya uang buat dilakukan. Tidak punya. Jadi dia ngomong dengan mereka saya apa? Dia ngomong ada apa? Saya boleh tidak dilakukan gereja sana. Buat apa? Buat baca dulu dikasih. Dan saudara tahu saya simpan kaki waktu di mana? Harus bisa dapat tak terima kedua kali. Apabila berbeda dengan dia. Tahu saudara? Saya simpan kaki saya di mana? Di bawahnya sudah ada, tapi ada kasut. Bukan masalah. Saudara harus tahu kalau keluarga miskin itu tidak ada yang namanya makan pribadi. Apa nama cici pokok anak adik sama saya tidur dan tinggal satu berapa itu benar. Itu bisa kasut pusat. Jadi bagaimana cara saya baca Alkitab? Sebelum kakak papa mengasih masukan, saya masuk kamar dulu. Apa yang rumah? Jadi saya masuk kamar duluan, kemudian saya bilang pilih ini makanya ada kacamata ya. Untuk apa? Untuk lihat ada orang dari kamar. Kamar dia itu kan temboknya dari gede gitu. Terus saya balik apa? Tiga itu kain itu selambu ya selambu. Gitu. Selambu. Rumah saya kalau 82 itu pakai rumah ya. Sebelumnya pakai lampu gas. Jadi mesti dinyalain ini sebelumnya itu lampu sentel itu sebenarnya lampu teko. Oke ya, itu sebelumnya pakai itu. Tahun 82 itu pakai rumah. Oh aduh. Nah jadi saya belajar kita sebenarnya lewat apa? Lewat cahaya petromak di sela-sela
Gede itu sama salah bambu. Jadi baca Alkitab begitu, digeser ke dalam TKP. Begitu terakhir, kita tidak sebenarnya seperti itu. Dan kita hidup harus muslim ini miskin, lapar dan haus dengan kerajaan itu. Setelah saya baca kita tahu dengan suara mama, ayo main dulu aku, gitu saja. Dan saya dapat tidur, tapi saudara tahu saya tidak tidur. Sampai papa, mama, kakak-kakak semua masuk tidur, saya bangun lagi. Jadi berapa lama saya di kasur nunggu mereka tidur? Ya, tergantung itu. Terus kasih aku dalam bekas sampai tidur, saya ada bangun kalau 1 jam mereka belum tidur. Ya 1 jam saya tidur. Tapi ya puji Tuhan, mau di rumah pakai waktu kalau ada TV. Jadi apa-apa tidurnya gitu. Jadi seperti itu. Jadi SMA. Malam saya baca Alkitab, pagi saya sekolah, siang pulang, sore saya rumah kita. Pak, ini loh Pak, tapi Pak saya harus berpikir. Siapa yang menghargai hati Tuhan manusia dan menghakimi siapa yang kau. Nah, nanti 10:32 Pak, artinya apa Pak? Kain yang baru nggak bisa dijandarkan kain yang lama, gitu Pak, artinya apa Pak? Ya baru tidak sulit. Dulu pelita baptis kita disuruh dari Amerika sebenarnya saya dari Jakarta di Foster ini. Jadi saya program pertama, dari itu program pertama besoknya sudah dari MC. Itu keyboard suruh naikin suara saya nggak ketemu di sisi kunci karena saya nyanyi tidak pas. Seperti itu. Sampai saya masih sekolah, itu tidak ada bergabung dengan mahasiswa, ada bisa dari Amerika, ada belajar. Namanya ada pendidikan itu apa, pendidikan itu apa, terus beri buku, ya fotokopi, guna apa dan sebagainya. Belajar secara kerjaan, secara kerjaan baru, tafsiran dan sebagainya. Nah, sampai sekolah ini saya pernah yang paling seru itu di Pulau Sado. Dan AKR dan desa Ustaz Samir. Pernah itu di bawah satu pulau ada pulau Belanda. Itu kapal dari Manado itu tidak bisa jalan. Jadi saya tidak tahu akan kebagian bersudah hari pakai kapal terbang. Dia pernah sendiri. Ya. Saya ketika saya kuliah, saya tahu dengan bisnis. Jadi saya mencoba belajar bagaimana ketika saya dimana orang tua itu di tahun 2008 itu serasi tahun itu kenapa ibu ada situasi saya tahu saya tidak pasti jadi secara 20 itu ya itu tidak bisa saya sekolah dari sipil suruh berita kecil terus apa lagi straight ya saya gak bisa susah banget apalagi saya paling nggak bisa gambar sudah gambar susah-susah hapus susah di asistennya mungkin kalau tahu kok bodoh benar kok bisa masuk dari sipil kan tahu sudah di jalan kecepatan air hujan yang dilewati mobil sudah itu ya jawabannya obat apa itu pasang batu bisa sampai obat terus asistennya ngomong gitu tapi itu kan membuat sesuatu yang tidak. Jadi saya kita belajar bagaimana kita menghadapi atau respon kita terhadap perhatian yang diperlukan. Saya
dengan Paleka, saya nggak pernah kuliah teologi, seluruh betul di sekolah mahasiswa teologi aja. Biasanya kalau saya datang itu rektornya sama segenap dosennya dulu di situ semua. Ya sekali-sekali dosennya yang bertobat saya. Jadi saya menghasilkan mahasiswa saja yang benar-benar bertobat. Nah, mereka seperti itu saya. Terima kasih atas kepercayaan Pak Heri, Pak Baba, Pak Sulasma, saya masih ingat. Terus Pak Handoko, Pak Handoko, saya agak pamit, sorry. Ya, terus teman-teman info gospel dan sebagainya, terima kasih ya saudara ya. Saudara-saudara, malam ini saya mau share tentang bagaimana kita itu bisa bertahan, bukan menang. Saudara, tangkap dulu bahwa saya jelas, bukan menang, bukan. Kenapa? Karena ketika ada tekanan hidup yang sangat besar, kita tidak bisa menang. Tetapi kita bisa bertahan. Karena kita berkata itu, siapa yang bertahan pada kesudahannya, kita saya sebenarnya dia menang. Begitu. Tapi bukan menang terus masalah itu selesai apa. Malam ini yang saya mau sharing tentang tekanan hidup itu bukan hanya soal sekedar masalah yang saudara bisa pikirkan, bisa direnungkan, dicarikan solusinya dan sebagainya. Bukan seperti itu. Bukan seperti itu. Tetapi apa yang saya mau sharingkan pada saudara malam ini tentang tekanan hidup itu adalah satu tekanan yang seperti belenggu, seperti satu saya hanya semak belukar yang menekan tunas siaran hidup. Ada tanaman kecil ditutupi belukar. Gimana cara tanaman kecil itu bertumbuh keluar dari semak? Nah, maksud saya sudah. Kalau sudah bertanya, ini masalah ini kapan akan selesai? Tidak ada yang tahu. Saudara yang bisa selesai, saya akan ngomong, teman kita akan ngomong, saya tidak bisa, pasti tidak bisa. Jadi malam ini yang saya mau sharingkan adalah tekanan yang benar-benar membuat kita itu goyang. Dan ada dampak-dampak yang kita alami di dalam tekanan itu, salah satunya misalnya saudara jadi agak ikut, padahal saya belum ikut. Kadang-kadang saudara bisa timbul satu penyakit karena apa? Terlalu stres. Kadang-kadang saudara, mohon maaf ya, kalau nggak kenal Tuhan atau nggak punya mental yang kuat, bisa ngomong, aku bunuh diri aja. Seperti itu. Dan saya terus terang, takutnya itu apa? Saya belum lulus, saudara. Saya pernah berpikir, sebenarnya gitu, beliau boleh pernah gitu, saudara tahu. Dari hari ke-18 saya belajar firman Tuhan, saya lakukan, saya terus untuk penjara saya. Usia-usia disebutkan tahun yang lalu, kira-kira saya dari 50 tahun yang lalu, tahun bisa seperti itu. Saya sedang naik motor koron, tahun coba juga pada pulang, terus alarmnya tanki itu nggak hidup tuh, jadi saya naik tangga ke toren, terus saya benerin sudah bisa, saya banyak bapak sudah bisa, terus saya turun tangga itu sudah bisa turun pikiran dia boleh sampai seperti itu. Mungkin saudara tidak ada yang mengalami seperti ini, tapi mungkin juga ini bukan masalah sesuatu yang hanya dulu aku dapat kerjaan ayo ya, kerjaan itu bangkrut terus sekarang dipulihkan, itu shock. Ini nonton. Saya bawakan bilang, saya tadi lupa, karena dia sini akan tidur ya. Tapi saya bawakan bilang, ini istilah bawakan. Tuh, sisi pada begini. Makasih. Saya mau cari-cari dari Jakarta juga saudara ya. Nah, maaf, sampai mana tadi saudara? Oh ya, sebelumnya kan bilang saudara. Kalau bilangnya saya ingat tidak kelihatan. Ngomongan saya tadi. Saya terus tangga sampai terpikir kalitas untuk apa ya saya hidup lagi. Dan malaikat yang jaga saya mikir Tuhan, jengkel.
kurang ajar gitu. Mungkin ditendang dikit atau disertek, saya nggak tahu. Saya tahu. Ketika saya turun tangga itu, tahu kasih kalian itu seperti nampak anak tangganya nggak pas. Kaki saya yang kiri karena saya pakai jemput besinya. Tuh, terus saya sadar, pokok ya. Sebenarnya kalau nggak percaya saudara boleh adukan sama besi dong. Ya. Ketika saya ngomong itu saya sadar. Wong kebentur besi sedikit aja kakinya, wong malah sakit kok. Gitu dia nggak mati loh. Jadi mati lah saya berani. Turun, saya di kamar, saya jual aku ya. Hal begini aja kok sampai Allah punya perlintas. Yakin itu apa itu Tuhan? Tetapi saudara, ada tekanan-tekanan yang seperti belenggu yang bisa membuat kita berpikir seperti itu. Dan itu harus kita lawan, gitu ya. Beberapa kali lalu kita ngomong saya, saya ngomong saya seperti kenapa? Oh saya aktif, terus rumah saya sudah dijual. Rumahnya sudah dijual, jangan bicara punya simpanan dan lamanya tempat tinggal itu sudah dijual. Sekarang saya hanya tinggal satu aset panen saja mau kita orang Korea belum bisa tinggal. Oh, dan sorry, tinggal itu aja. Bukan tinggal itu apa-apa, minus. Artinya itu dijual pun untuk hutang kurang. Saudara nanti dari seorang pengusaha, bukannya nggak ada kerjaan, tapi masih ada tabungan, itu santai, ya stres, jelas stres tekanan. Tetapi bukan itu. Jadi seorang pengusaha, dia biasa punya karyawan cukup banyak. Kalau sekarang rumah tuh dia sewa. Dia bilang tuh kalau dia pakai keluar itu mobil dikasih orang ini jadi kan, bukan dia. Ini jadi teman. Ini jadi teman. Dia suruh pakai saya untuk kemana-mana. Saudara kebayang dari seorang pengusaha atau dia terus. Dan kalau ditanya lagi, kapan dapat pekerjaan baru? Tidak tahu. Jadi saudara, saya berbicara masalah tekanan di sini bukan tekanan yang bisa kita ikut. Bisa kita cari solusinya, mungkin dengan uang bisa selesai, atau dengan kepintaran kita bisa cari solusi, atau dengan segala kemampuan kita yang lain itu bisa diatasi. Mudah. Jadi itu satu masalah yang benar-benar mengena di hati kita. Di kita. Saudara-saudara, saya kalau singkat dan panjang, kalau saya untuk bicara sebenarnya satu berapa ya Pak ya? Sampai jam 21. Jadi jelas bisa panjang lebar ini. Jam 9. Jam 9 ya Pak, makasih Pak. Saudara-saudara, ada satu cerita, saudara tahu Ayub sebenarnya. Belakangan ini saya membaca kitab Ayub bolak-balik. Mungkin ada 3, 4, 5 kali saya baca kitab Ayub. Kenapa? Karena saya juga nyari jalan keluar. Tuhan, saya mesti bertahan atau keluar dari tekanan hidup yang saya alami itu bagaimana? Ya saudara, kalau buka handphone, kita lihat di Alkitab kita, Ayub, kitab Ayub ya, pasal 1 ayat 1, saya bacanya betul-betul, biasanya dikasih ya. Ada seorang laki-laki di kampus bernama Ayub. Orang itu saleh dan jujur. Saudara perhatikan, ini kata kunci. Saleh dan jujur ini yang membuat tekanan hidup yang tidak pernah berkeputusan. Ini yang menimbulkan masalah hidup di dalam Ayub, yaitu ayat satu ini. Dia orang saleh dan jujur, takut akan Allah dan menjauhi kejahatan. Ini orang yang benar-benar hidup begitu
dekat dengan Tuhan. Ayub itu adalah salah satu orang saleh dari 3 orang saleh di zaman perjanjian lama. Padahal perjanjian lama itu ada yang namanya Elia, terus Nabi Yesaya, Daniel, macam-macam saudara ya. Dari Abraham ada beberapa, tapi ya tersebut 3 orang saleh. Salah satunya itu Ayub. Jadi kita bisa kebayang sebelum Tuhan Yesus datang ada 3 orang yang benar-benar hidupnya sangat takut akan Tuhan. Itu salah satunya Ayub. Tetapi kata kunci malam ini justru kesalehan ini yang membawa satu tekanan hidup yang membuat dia tidak pernah tahu kapan yang akan selesai. Ya, jadi kita ada masyarakat saya ini ada satu kunci dulu saudara. Kunci yang membuat saudara tertekan. Tetapi kunci ini juga yang akan membuat saudara tertekan. Nah, karena kunci tidak boleh kita tinggalkan. Artinya, aku tidak kuat, aku harus keluar lagi. Terus pelayananku stop dan lain sebagainya, stop. Bukan begitu. Bukan. Nah, saudara, dikatakan di ayat 3, ia memiliki 7.000 ekor, 3.000 ekor, 500 kuda-kuda dalam jumlah orang itu disebut orang yang paling kaya di sebelah timur sana. Ini konglomerat, saudara. Orangnya sangat dekat dengan Tuhan dan orang ini sangat kaya. Nah, gaya hidup yang sangat dekat dengan Tuhan dengan berkat Tuhan itu memang ada hubungannya. Memang ada hubungannya. Tetapi jangan kita menjadikan hidup dekat dengan Tuhan supaya kita menjadi sukses. Itu tidak benar, saudara. Saya dari anak orang miskin bisa diberkati Tuhan seperti ini. Kok saya ini berlebihan, saudara ya, berlebihan. Itu karena satu, kenapa? Ketika kecil saya orang miskin, kalau ditanya, kamu besok kalau besar pengen jadi apa? Saya bilang, pengen jadi orang kaya. Kalau punya rumah sendiri, pengen punya rumah kenapa? Pengen punya rumah yang tingkat. Padahal punya rumah tingkat itu ternyata ada tanda terletak dia kasih. Ya, apalagi ada berbagi rumah. Kalau ditanya lagi, kamu kalau besok punya mobil, pengen punya mobil apa? Karena bukan makanya ketika pertama kali saya jadi mobil, saya beli mobil BMW. Tapi zaman dulu BMW baru dipakai setahun nggak sampai rusak ini. Waduh, dulu tapi sekarang enggak. Sekarang enggak. Salah dulunya, tapi ya sudah jangan percaya saya. Mercy ya seperti itu. Katanya ya, tapi ya nggak tahu. Tapi ya saya sempat mengalami. Dulu saya pakai Mercy S300, lama sudah 10 tahun sekarang saya jual. Saya beli lagi S450. Oh pagi-pagi mobil dihidupin terus sudah mati. Mobil mati. Mati tidak ada kok, tidak ada apa-apa. Panggil orang masih datang. Terus berapa bulan lagi saya ke pabrik. Pak, pakai mobil apa pakai kasih? Nah, itu pakai belakang kiri sudah ya pakai kanan. Dah. Kita saya ke pabrik dinas langsung yang di depan langsung dorong ke depan. Kita bicara ada peringkat, sudah pernah dan musik waduh suaranya enak banget. Tapi apa nggak apa-apa saudara. Sudah itu saya bilang sopir mau turunkan mau gimana kalau jalan 150 meter dari pabrik. Aku lupa asyik orang iya sebelah. Kalau di display akhirnya ya terus jalan 150 meter. Saya bilang begitu ya. Tunggu orang dari Jakarta berapa jam? Kalau masuk panas-panas di jalan. Dia terjadi
bisa sampai depan itu, iya, sampai depan itu, cepet. Ini ada dari sudah mau buka, mau itu saya tinggal waduh, ada di mobil, kunci semua, waduh, gimana dulu? Tunggu 5-10 menit, Pak Ijat hijau mau buka, dia boleh buka. Saya bilangnya buka aja, nanti ada barang tinggal lagi, dia mau buka, buka, nggak bisa nutup lagi. Ini kan umat-umatnya disampaikan ke tempat Google Story. Karena itu kejadian sekali 2 kali mobil yang juga pakai saus sana, itu outdoor pertama dilakukan di Indonesia. Kemudian masuk bengkel lagi, motor itu lagi, keluar jual. Begitu 150 juta. Saudara, ayat seperti itu. Dia punya 7.000 par contoh, kambing 3.000, 4.500 pasang, macam itu. Asetnya semua itu zaman dulu dalam bentuk hewan dan kuda. Kalau zaman sekarang dipatung di patung BC, asuransi mana selesai. Ya. Nah, saudara, kita lanjut di ayat 13. Oh, sorry. Ya, 13. Pada suatu hari ketika anak-anaknya yang laki perempuan berlomba-lomba makan pesta, tahu-tahu satu budak dan silakan, bos, apa? Kita ada perampok, merampok ternak, budaknya dibunuh semua. Hanya tidak saya selamat satu. Apa-apa, cita-cita itu. Belum selesai ngomong satu budak dan perampok. Bos, apa? Ada petir dari langit. Petirnya dari kurang ajar, saudara. Yang berbawah itu semua ternak dan budaknya mati semua. Yang hidup cuma satu orang. Kayak kebetulan banget. Hanya yang lapor. Bos, ada petir dari langit yang berkenanya semua habis. Budaknya mati semua. Tinggal saya yang hidup. Ayo belum hilang dari kagetnya. Datang yang ketiga, bos perampok dari suku lain datang. Ini dua orang binatang sikat sembilan. Tinggal saya masih hidup kalau satu tahun sampai ada 4 datang. Pak, mau lapor? Ya ada takut kenapa? Ketika ada bapak kumpul di satu rumah, ada angin puting beliung menghantam rumah itu ke semua anak-anak. Belum sampai setengah jam dari seorang konglomerat itu asalnya habis semua yang 3 rumah yang di depan. Budak tadi habis semua. Budak itu kan kerjanya kan selalu bekerja di luar ya. Yang masih hidup itu budak yang tinggal di rumahnya yang bersih-bersih rumah. Tapi ya budak-budak yang diajarin hewan dan sebagainya dikasih anak-anak yang semua. Saudara, dari seorang konglomerat dalam waktu tidak sampai setengah jam dia habis total hanya 3 rumah yang dia tepat. Dari orang yang paling kaya di Wilayah Timur, dia jadi orang yang termasuk orang miskin. Hanya rumahnya aja. Di ayat itu saudara kalau kita pelajari tidak tersebut waktu. Makanya ketika saya buat tema survive under the pressure of life, under necessity, kapan bisa selesai? Saya bisa menang? Tidak mungkin. Saya ada pengharapan? Tidak ada. Yang ada bahwa aku putus asa. Saya sudah status putus asa. Tidak ngerti lagi harus bagaimana. Yang ada tadi. Nah, tekanan seperti ini sangat berbahaya. Dan saya alami itu bertahun-tahun. Mungkin 3-4 tahun terakhir di Jakarta. Goyah hidup saya. Goyah. Mana benar-benar. Karena tekanan itu sangat kuat. Waduh, saudara. Hanya bertahan.
pribadi itu apakah roh bekerja. Makanya saya ambil air. Nah, tidak tersebut kapan berapa lama kemudian ketika dia sudah habis miskin itu, atau suatu hari dia tak penyakit, batal borok semua. Sampai karena nggak tahan ya, dia itu harus ambil benih, dia harus kan sudah benar sudah. Maka ada orang garuk pakai kaca. Itu artinya kan sudah saking nggak tahan ya, lebih tahan sakitnya daripada nggak tahu apa gatalnya atau apanya itu. Kita nggak pernah mengerti sakit itu. Sudah jatuh ketimpa tangga. Selesai dulu. Saudara-saudara, kalau ada yang sudah sedang mengalami seperti ini atau saya berdua nggak sampai seperti ini, itu saya. Ada titik penyelesaian yang namanya usia itu pasti ada waktu selesai. Kapan? Tidak ngerti. Tapi nanti saya jurnalisasi. Saya juga sedang menunggu itu. Tidak verifikasi PR. PR yang saya dapat itu tidak bisa saya pikirkan solusinya. Saya tidak bantuan teman untuk menyelesaikan, tidak bisa. Padahal banyak masalah selesai gampang saja. Gampang banget rasanya itu. Tapi masalah yang ini nggak bisa. Ayo berdoa, kita berdoa. Ya, melewati hari demi hari. Saya pengen ada mujizat Tuhan, loncat. Ya saudara, loncat di masalah ini. Nggak bisa. Masalah itu harus saudara dari satu demi satu, jam demi jam, hari demi hari. Harus dialami. Harus dialami. Ketika dia sudah kena borok-borok dan karang gitu saudara, sudah jatuh ketimpa tangga, ketimpa ember, apa istrinya apa? Istrinya bukannya seseorang yang ngerti keadaan suaminya, istrinya mau apa? Kau yang mau sektor dan gereja, sektor layanan. Untuk kita Tuhan, artinya apa? Buang aja Tuhan, dikatakan dalam bahasa dia, itu tidak. Itu pakai satu kata pencinta dikutuk. Artinya yang dia lihat, dia alami itu nggak bisa dia terima sendiri, nggak bisa dia terima. Itu istilah aja. Sampai kamu bilang begitu dengan ayatnya. Tapi kalau kita tahu ayat terus, jangan bertahan terus. Boleh kan enggak, tetap ada. Gagal sekali. Tapi ketika istrinya ngomong, tidak ada Tuhan. Oh itu gendam. Dia tetap bertahan, iya bertahan. Sudah enggak? Belum. Ini baru pasal 2. Ayo mulai pasal 42 saudara. Masih 24 kali lagi. Ya saudara ya. Nah, apa ini sudah selesai? Enggak. Teman-temannya datang. Pada ayat 11 maka datanglah mereka dari tempatnya masing-masing. Elifas orang teman, Bildad orang Suar, Sobat orang Naamah. Saya pikir mereka itu datang dari suku yang lain, saudara ya. Mereka dari jauh itu datang. Iya tak? Dengan tujuan apa? Menghibur ayo. Betul saudara? Tapi begitu ketemu, ternyata bukan hiburan dan bukan kekuatan yang didapat. Malah air itu dituding-tuding. Oh itu dosa, akan dosa, itu bertobat dan lain sebagainya. Nah ini keadaan Ayub yang saya ceritakan. Jadi saudara-saudara, kalau saudara-saudara pernah atau sedang atau ke depan mengalami masa seperti ini satu kata, bertahan. Saudara mau bilang, gak bisa. Lalu apa yang harus saya bisain Pak? Jangan bertahan aja. Saudara, ini share ya. Kan hadir kan ngomong, oh itu lebih tahu nih. Jadi Pak Prato tak terkenal begini. Saudara sadar ya? Saya ada berapa tahun hidup. Bangun pagi mau bangun itu rasanya takut.
bangun, saya doa besar, naik ke kamar lagi. Bukan doa, nangis. Nangis. Tuhan, aku gak kuat, Tuhan, aku gak kuat, Tuhan gak kuat. Sampai ketiduran lagi, tidur lagi saya. Saya bilang, saya gak peduli urusan lain. Saya mau tuntas dulu dengan Tuhan. Sampai gak tahu berapa jam. Saya pernah bangun setengah 7 pagi, ke kamar mandi jam 7 naik kamar lagi. Saya keluar kamar jam 11 siang, 4 jam saya tidur. Takut. Saya paksa tiap pagi saya jalan sama teman-teman komplek gitu saya. Mereka pengusaha dan profesional yang melakukan di atas itu. Jalan pagi, ngobrol-ngobrol. Begitu banyak. Saya juga istri saya kalau kirim cenderung ini dari penting. Nanti si kecil bangun. Kamu kok ketakutan seperti itu? Loh, kamu juga pernah ngalamin ya dari si kecil itu kayak apa? Sekarang mati. Saudara, seseorang bipolar, saudara saya schizophrenia itu umumnya nggak bisa dikatakan. Tahu-tahu bisa ada ledakan listrik di otaknya itu kalau psikiater ngomong. Aku tuh jambak, gitu. Pernah kejadian itu, lensa kacamata saya itu pecah. Dan lensanya itu setiapnya itu nanti di bawah kolong mata ini. Dia suka juga pakai sadar bisa. Saya mau, dia mau saya katakan, apa sih yang saya baca? Saya bilang kalau ada yang mau saya 23 tahun, saya pikir berapa 60 kilo, 120 kilo. Jadi saya nggak sadar, dipukul kotor itu umum. Saya kan sudah pastikan alat sebenarnya. Jadi saya kan sudah satu di mata. Saya kacamata saya ini kan kacamata ini kan saya tahu. Saya mana? Kok buang? Saya ambil aku punya. Tuh, itu ada saya tuh. Saya mau terpisah segini. Padahal itu segini. Kacamata pecah. Padahal di sana ada. Ada orang yang bilang, kamu bantuan ya? Tidak, makasih. Ini juga anak. Saya khawatir kalau orang itu anak bisa terpancing, saudara. Karena pernah kejadian, tahu-tahu dia memukuli salah satu staf saya lindungi. Saya belajar, pulang-pulang sini saya berdoa, saya jalan begini, besok ke rumah terapi, betul, gitu. Sini saya berjalan. Nah, di bawah begitu, saya tidak sadar orang normal saya manusia dia minimal 3 tahun, kok dia tidak apa-apa, dia bilang, makasih ya, saya ke toilet, ke Mustafa, begitu saya sampai Mustafa, ternyata muka saya segitu, dipukul, rumahnya ada orang dari itu. Terus kita ada nangkep dalamnya itu gede. Makanya orang tadi minimal 3 tahun. Saya pikir apa itu 3 kali ya sebenarnya. Tuh kita ada betul aku Tuhan. Dengan Tuhan, hamba tidak mau dijarin atau kali tahu sama jalan. Sekali itu ada saya begini. Saya beritahu Tuhan. Saya paling takut sama Tuhan. Saya ambil air, saya bersihin. Saya sisi juga bekerja pelan gitu ya, karena saya keluarin, terus saya bersihin, terus saya tenang. Sekian mungkin saya. Kalau waktunya katanya sedikit, mohon maaf saudara. Ya, karena ada sesuatu yang bisa saya berikan untuk menguatkan saudara. Kenapa menjalani hidup itu tidak mudah? Tidak mudah. Saya bisa katakan hari ini. Tuhan bukan Tuhan saja.
ketika saya melakukan itu saya sadar, saya melihat ada yang keluar dari diri. Saya ngomong, Tuhan, ya hambamu ini dia cerita kalau ceritanya dia cerita pengalaman gitu ya, cerita pengalaman. Kalau hamba tahu itu maksudnya apa, kan saya sampaikan dulu. Ya itu sudah benar. 2 kali dia pernah kejadian mukul orang, saya hanya lihat keluarnya, gak lihat masuknya. Saya pikir sudah saya bisa melihat masuknya, tapi bisa yakin dulu. Itu saudara, dan kita punya kuasa dan saudara. Saudara perlu tahu, saya pernah dapat mbak dikirimi dari kampung gitu. Di rumah itu sudah kesurupan, manifest. Mbak itu mau masuk rumah saya di lantai 3, gak berani. Aku takut. Dia baca mbak yang lain. Kenapa? Karena dia punya pegangan. Dan di rumah saya itu kan banyak doa, saudara. Ya otomatis itu banyak malaikat. Sekali waktu sudah masuk, kamu kok takut-takut kenapa masuk? Bapak dia mau sama teman. Itu begitu didikan saya kan ngerti ya, saudara. Kalau di dalam diri itu kan saya tanya, kamu melihat malaikat takut. Dan benar. Pagi-pagi ketika saya pulang olahraga, Bapak, mbak ya baru kesurupan. Sekali, ya, berapa hari? Mana sudah sembuh gitu ya? Berapa hari? Teman lagi, kesurupan. Loh, sudah sembuh? Belum? Saya tahu itu lagi tes. Saya datang nih, sama istri, sama anak-anak, berapa sudah berisuk. Saya doa Tuhan ini ya, ambil obat swab atau pantat atau mengikuti sama keluarga, angking aja, keluar satu, bus, tapi masih kaku lagi, waduh, isinya berapa biji, nggak tahu ya, pakai lagi, jatuh lagi dia, kaku lagi, sekarang badannya segini, sudah lepas, kaki kayak kaku, wah kurang ajar, ini setan kurang ajar, dari sini simpat, tambah sini, kaki macam-macam. 2 jam setelah saya layani tidak hilang. Sampai saya capek diam Tuhan berikan. Waktu itu saya tahu-tahu saya sedikit beritahu sesuatu. Saya berkata lagu penyembahan itu kasih dari surga memenuhi tempat itu. Katakan cerita. Tahu-tahu orang itu nangis. Bagaimana? Keluar semua. Lalu saya tanya, kamu sama nenekmu, kakekmu, orang tua dikasih apa? Dikasih empat. Boleh katakan, ya, oke, ya, setuju ya, setuju saya. Saya lupa satu. Kalau kita melakukan lepasan seperti itu, orang yang pegang itu harus ngomong dulu, aku lepaskan, itu lagi soal kamu. Karena Tuhan itu dia betul. Karena budaya ini sorry ya, agak melenceng sedikit budaya. Misalkan Pak Bapak sama istrinya ada tamu. Saya ini polisi, berhubungan dengan budaya. Pak Bapak saya usir. Pergi. Pergi ya saudara, tamunya. Pak pergi. Saya mau Pak Bapak, ini rampok pagi Pak, jangan diterima. Tapi Pak Bapak tidak percaya. Tamunya balik lagi dan saya pulang. Tapi Pak Bapak sampai dia naik ke rumah paling atas nyari. Terus lu itu gak ada satu orang tinggi gede, itu mereka. Saya ingat malam-malam saya belum menunggu dia melakukan pemutusan bukan. Besok pagi dia lepas kenal saya, sini kamu kemarin sudah percaya ya? Jadi dia jelas, iya percaya, itu waktu. Mau dia, aku bilang, aku memutuskan hubungan sama kalian yang aku gak kenal, aku gak pernah, pokoknya sekarang itu sama kalian putus. Kalau bukan aku, dalam nama Tuhan Yesus, dalam nama Tuhan Yesus. Lalu kita percayakan, dalam nama Tuhan Yesus kalian dengar,
hari ini ya masuk rumah sakit besok operasi. Saya nggak tahu. Kalau tahu saya takut. Dia dengar, oh berarti Pak Kepada ada malam penularan. Anaknya kalau rumah sakit dibawa ke gereja. Begitu tahu jalan kantor, siapa yang mendoakan juga maju. Ibu ini maju bawa anaknya gendong. Saya begitu dia maju, saya langsung diberitahu waktu yang sakit itu anaknya bukan ibunya. Langsung saya bilang, ini sesuatu. Sudah pulang kalau itu 6 bulan kita saya pelayanan ke Semarang, diajak ke pos PI. Ternyata anak itu anak gembalanya pos PI itu. Pak kasihnya, oh iya, terima kasih biasa saja. Ada apa? Itu dulu bapak anak bapak doakan, tapi dia nggak sebut jadi tapi saudara tahu, kalau tekanan hidup seperti ini, saudara nggak ada apa-apa. Saya berkali-kali nanti sama saya. Kalau ini show, gue show-nya, salah dengan saya. Bukan sekali dua kali. Saudara ingat, saya tadi Pak Dua Korintus berapa, Rasul Paulus berkata, sudah 3 kali aku minta Tuhan dalam nama Tuhan dia tanpain putusan iblis. Berarti di dalam tubuhnya Paulus ada iblis. Ditankin supaya apa? Keluar. Karena itu buat penyakit di dalam tubuh dia. Tidak ada penyakit dari Tuhan. Penyakit itu selalu iblis yang keluar. Tetapi Tuhan tahu, Tuhan yang sebenarnya. Rasul Paulus waktu dia pakai tidak berhasil. Kenapa? Karena Tuhan rencana tersendiri. Nah, tekanan yang saya omong ini, kalau tekanan masalah saudara sedang doakan atau datang membuat si Pak Heno, itu saya sudah lupa, gimana Pak? Saya berarti waktu pasir di sini saya makan ayam di Buruja Pak. Itu ada Pak. Saya balik lagi di Pak. Dan memang namanya buatan itu dari Tuhan, hanya melalui diri kita tanpa melalui memori kita. Kalau sudah melalui memori kita, perbuatan sudah tidak perlu lagi. Jadi pasti lupa. Iya, jadi pasti lupa. Iya, pasti lupa. Kembali lagi. Nah, seperti masalah apa itu? Itu bukan tekanan yang saya ceritakan. Itu ada sesuatu yang Tuhan mau pulihkan dia. Short term, tapi tekanan seperti ini enggak jelas. Kita baru baca pasal 2 itu masih pasal 42 baru hari itu dipulihkan. Dia mengalami berapa tahun, berapa puluh tahun saya nggak tahu. Nggak tahu. Pada pasal 3 yang kita baca, yang terjadi apa? Air membuka mulutnya dan mengutuki dari kelahiran. Dia melakukan banyak dari kelahiran itu dan malah yang mengatakan seorang laki-laki kelahiran dalam kandungan. Mengapa aku tidak mati saja waktu aku lahir atau binasa waktu aku keluar dari kandungan? Itu aja. Karena tekanannya sudah sedemikian besar. Dari seorang orang sehat, habis miskin, penyakitan, istrinya melahirkan dia, teman-temannya muncul dia sudah. Ini tekanan yang saya maksud. Kalau seperti ini pokoknya setelah saya tutup, nanti tanya jawab ke yang ngobrol. Nanti pulang jam 10 apa? Ini karena sebenarnya. Karena ini kalau saya pakai ya, betul. Oh, ini kalau mohon maaf. Kalau saya potong, saya ukur panjangnya kira-kira 15 cm. Kalau saya beri kamu jadi panjangnya 30 cm siapa? Tarik. Ayo. Amin. Setuju? Setuju. Tarik ya. Saudara dengan Tuhan sejak apa? 15 cm. 15 cm dengan Tuhan pada 15 cm. Saudara tahu nggak? Alkitab dari awal sampai akhir bercerita itu hanya satu keinginan Tuhan bahwa saudara itu serupa dengan Yesus.
dikatakan demikian. Kalau matamu dia menyesatkan engkau, tukar. Kalau tangan kananmu dia menyesatkan engkau, potong aja sudah kau masuk surga. Orang saya berbicara kehidupan itu hidupan dan hidupan hati. Benar, itu ada hubungannya dengan gaya hidup orang Kristen. Tapi kalau saudara perhatikan sebenarnya ayat-ayat Alkitab itu, kehidupan Kristen itu selalu diutamakan kehidupan jalan Golgota, bukan kehidupan yang mudah. Bila ada setuju katakan, kamu kasual lalu pintu yang sempit, jalan pintu yang lebar. Pintu yang lebar itu jalannya lebar, banyak orang masuk, gampangnya, tapi akhirnya masuk neraka. Memang Tuhan itu ide selalu mengajar kita, masuklah jalan yang sempit itu. Saudara bayang bahwa di Surabaya ini kan kota besar, ya kan? Kota besar. Kalau di Jakarta, kita jalan kota jalan besar, macet. Yang kita lakukan apa? Sama di Surabaya. Lewat jalan tikus. Kalau lewat jalan tikus, saudara belum ngantuk-ngantuk. Nah, buat anak kecil, disodok motor, betul? Jangan-jangan pada orang saudara salah kita. Kehidupan itu sebenarnya dijalankan itu. Kehidupan yang kita ngejar itu harus hati-hati. Hati-hati. Lihat firman Tuhan, makanya firman itu adalah pelita bagi kami. Pelita. Terang. Bisa melihat seberapa jauh? Tidak bisa. Saya jengkal demi sejengkal. Tapi itu menjadi terang buat langkah kita. Nah, Tuhan itu sangat menyayangi kita. Kalau saudara mau disediakan konglomerat tapi hidupnya terakhir berlaku orang kaya dan Lazarus itu, Tuhan tidak mau. Lebih baik saudara disediakan Lazarus yang terakhir maksudnya seperti itu. Takut saudara ya. Tapi Tuhan juga mau menjadikan saudara itu konglomerat yang seperti Lazarus, konglomerat masuk surga. Tiap-tiap orang itu Tuhan punya garis sendiri saudara. Ada Tuhan yang tetapkan orang sebagai banker, ada yang kontraktor, ada yang pengusaha, ada yang macam-macam dan sebagainya. Saya juga tidak ngerti, tapi saya ngerti terakhir-terakhir kenapa? Tuhan karena saya sebagai seorang pengusaha. Dulu saya punya 3 pabrik, Joy dengan orang Surabaya. Kalau ini Joy sudah selesai, restrukturisasi pabrik saya berikan teman, pabrik saya saya pegang. Sebelum saya melakukan itu atau diminta melakukan itu, ketika berdoa itu tentu saya mau Tuhan itu istimewa dengan saya. Nanti pabrik itu tak kasih kamu semua. Tuhan, saya tidak minta. Dan saya harus menyadari saya tidak punya upah banyak. Saya dikasih pabrik ini sama Tuhan, saya harus bayar sahamnya teman saya. Itu berapa banyak? Dari mana? Dan Tuhan bilang jalannya seperti itu saja. Tuhan, terlalu besar buat saya. Terlalu besar. Ikut jalannya. Saya juga tidak dirasa. Untuk aku mau saya buat. Tapi kan ada kaitannya dengan gaya hidup. Kenapa? Pada waktu saya lulus kuliah itu, ketika saya doa, saya sudah mulai berpikiran, saya bilang Tuhan, hamba tidak mau lagi jadi orang kaya. Cita-cita hamba tidak jadi kepala cabang satu perusahaan. Artinya tidak bukan bisa hidup, tapi karena saya kepala cabang, saya kan jangan ada waktu juga. Waktu yang saya ada itu apa sih? Untuk melayani Tuhan. Dan Tuhan ngerti ya, hati saya. Makanya terus Tuhan percayai, saya bukan jadi kepala cabang, saya jadi pengusaha. Saya mau 3 waktu saya melayani kapal pun oke aja, untuk apapun oke aja, tapi saya bertanggung jawab sama Tuhan. Nah, karena Tuhan sangat mengasihi kita itu saudara. Kalau iman kita itu segini, apalagi kalau imannya cuma segini, Tuhan itu segini. Apalagi kalau lihat iman kita itu segini, yang kita pentingkan adalah status hidup kita. Kita saudara, segini, nggak mau. Makanya bukan iblis. Ketika iblis menyerang Ayub, dia mau Tuhan,
Ayat itu setia sama engkau karena engkau berkati. Coba saudara baca pasal 1 ayat 6 dan sebagainya. Coba Tuhan kita semua. Dalam waktu silakan. Makanya kita bisa dihati kita. Benar-benar dengan saudara. Sekarang sudah dengan Tuhan. Itu sudah bawa surat kuasa itu lagi. Pakai apa? Kita bawa surat kuasa terus dikatakan pakai surat kuasa. Tentang. Kenapa? Karena Tuhan itu sutradara. Makanya saya bilang apa? Bagaimana sudah bertahan? Jangan pernah bertahan. Tapi sekali waktu ketika kita bertahan, kadang-kadang Tuhan lihat kita itu ibadah cuma sedih. Tuhan memberikan takaran kita supaya iman kita itu sedih. Sampai kapan ini selesai? Tidak tahu. Tergantung tariknya, saudara. Tergantung hati kita. Kalau sekarang jangan lepas. Balik lagi, saudara. Tuhan tahu. Makanya sama kita. Dia kenapa? Yang tahan itu bukan iblis. Makanya teman-teman paling nggak bisa. Saya sudah berkali-kali nanti. Bahwa saya tahu. Besoknya saya marah. Ini kawan sudah 3 tahun. Ada itu dari dahulu. Yang terakhir kemudian sudah 3 atau 4 bulan. Waktu itu sempat 2 tahun. Satu tidak. Ya apa? Kita saya selesai. Balik lagi kita saking cintamu tidak mau kamu seperti itu. Saking cintamu mau kamu seperti itu. Makanya perkara dibuat oleh Tuhan. Bukan iblis yang masuk. Tuhan izinkan. Dan Tuhan yang mau tunggu sampai hatimu itu seperti itu. Lalu selesai. Sudah 15. Ini apa? Menurut pertanyaan apa? Siapa? Ada PR yang kemarin saya dapat satu PR nggak bisa saya selesaikan dengan kawan. Dan saya tahu ini adalah waktu saya berlutut di depan Tuhan. Tuhan akan jadi. Percaya, jangan ada apa yang kita tahu. Ini karena segini lagi. Tarik lagi. Sampai kapan dia tahu setahun? Mungkin. 2 tahun? Mungkin. Selama setahun? Mungkin. Sampai kita pulang ke surga? Mungkin. Tapi ada satu rencana yang tidak jadi sebenarnya anugerah terbesar. Saya mengalami kehidupan seperti ini kenapa? Ketika saya umur 50 tahun lebih, kira-kira 7-8 tahun yang lalu saya sudah berkasus. Itu ada sudah 50 tahun lebih. Hamba ditanggung Tuhan pulang itu kapan ya? Tahu. Hamba bertanya sama Tuhan. Di sisa umur hamba ini, bagaimana hamba sudah saya berkata? Oh, kamu berdoa benar tidak benar. Mereka imanmu, kapasitas imanmu dulu panjang ya? Ditarik sama Tuhan. Dan sampai hari ini belum selesai. Kenapa? Sampai Tuhan melihat hati saya mengenal Tuhan, kapasitas saya seperti yang direncanakan Tuhan baru selesai. Kapan? Tidak tahu. Tergantung hati kita. Satu kalimat terakhir. Kalau tidak ingin mengingat dulu pakai partai. Dan saya dari Mesir ke tanah Kanan sudah 3 hari. Tuhan takut ketika dia lagi tanah Indonesia nanti perang takut. Diputar 3 bulan. Sebenarnya cukup 3 bulan pada bulan itu. Tetapi ketika respon kita salah, protes, tidak belajar maksud Tuhan apa, dirubah jadi 40 tahun.
Dan saudara berpikir, wah, orang berdoa di dalam Tuhan itu sampai berkata, ketika nanti tidak berdua, kenapa juga kau asal Tuhan? Itu kalau orang itu nggak setuju dengan Tuhan sekali, ya. Tapi orang yang hidup sungguh-sungguh dengan Tuhan, itu ada beberapa proses. Orang yang berdua dibersihkan aja tahu saudara. Ada dipotong, sakit tidak muncul. Waduh, sakit sekali, saudara, sakit sekali. Setelah itu dia berbuah, makin lebat. Dalam bahasa Inggrisnya itu more fruit. Yang pertama fruit, yang kedua more fruit. Selesai, bilang ada dua tahap, satu tahap lagi. Bersihkan lagi, supaya apa? Maksamu berbuah makin banyak, berbuah sangat banyak. Nah itu standarnya juga. Tiap-tiap orang kalau standarnya berbeda. Terima kasih ya saudara dan saudara, Pak Dedi, Pak Bambang, Pak Rosman, Pak Joko, dan Pak Jen, Pak Jenderal, Pak namanya. Kadang-kadang kalau sendiri yang namanya siapa ya? Kadang lupa Pak saudara. Saudara yang masih pada membaca biarkan Allah Kudus. Saudara yang berpikir sesuatu, Bapak aku gimana? Saudara boleh katakan, tanya. Ya Pak ya, molor sedikit ya Pak ya. Ada yang muncul di benak saudara sesuatu. Mungkin sesi tanya jawab ya Pak Suprapto ya. Dipandu oleh Pak Kris. Baik, terima kasih Pak Suprapto. Sekali lagi kita beri aplaus kepada Pak Suprapto sudah menyampaikan panjang lebar inilah kisah hidup seorang. Dan kami juga hanya saja untuk malam hari ini yang ingin bertanya seputar tema malam hari ini. Yang pasti jangan tanya enak naik Vera, enak naik BMW atau Mercy ya, jangan tanya itu ya. Ya, tanyanya ini ya, bagaimana bisa tentang bertahan ini. Baik, pertama, silakan Pak Sony ya. Pak siapa? Pak Sony. Kenalkan Pak, saya Sony Pak dari Smolo Chapter ya. Saya mau tanya apakah tekanan ini seperti rasa kering Pak dalam hati. Rasa Jadi, apa Pak? Kekeringan kayak secara rohani Pak. Saya ini dalam beberapa saat, beberapa bulan yang ya dalam tahun-tahun ini ya, saya ini Tuhan berkati saya ya, terus terang saya juga berkat bukan secara materi tapi rohani. Jadi saya mengalami itu banyak hal dengan Tuhan, tapi diizinkan dalam beberapa minggu ini rasanya kering. Saya ini tidak pernah sampai doa itu sampai tidur Pak. Jadi kalau saya biasanya gampang masuk gitu. Setiap saya doa itu saya mengalami sesuatu, tapi dalam beberapa minggu ini saya sampai bingung, Tuhan kenapa kok kering Tuhan? Saya sampai doa sampai bisa tidur Tuhan sampai gini. Ada apa? Saya sampai bingung tanya terus sama Tuhan sampai. Pak Sony nggak ada masalah ya? Enggak. Ada tekanan, nggak ada? Enggak. Saudara kalau cukup ya Pak Sony? Iya. Saudara, mohon maaf ya untuk teman-teman yang luar kota, jadi pulangnya agak mundur. Ya saudara ya, mohon maaf ya. Lagi ini punya syukur ya. Saudara begini, ketika kita tuh merasakan kekeringan, itu seringkali di alam bawah sadar kita tuh merasa sama Tuhan hubungan kita udah cukup dekat. Saudara ingat pelajaran dari Tuhan Yesus, dia nabur gandum murid-muridnya, besok kan ada gandum dan ilalang. Muridnya, loh Tuhan, kita kan nabur gandum, kok ada ilalangnya? Oh iya,
Ketika malam, ketika kamu nggak sadar, itu musuh nabur ilalang. Hati-hati saudara, itulah justru yang kita mesti waspada. Tekanan ini kalau kita bisa melalui, akan membuat kita tuh jadi orang yang matang. Saudara mungkin, mohon maaf, yang dulu 4 tahun yang lalu dengar saya bicara dengan malam ini, mungkin saudara akan merasakan bedanya. Ya, mungkin ya saudara ya, gitu. Kenapa? Karena ada gini, dalam kitab Yakobus itu mengajarkan kamu itu bisa makin matang itu kalau kamu tuh sudah ngalami dulu tekanan ini. Makanya kalau berbahagialah orang yang jatuh dalam berbagai percobaan, karena percobaan itu akan menimbulkan ketekunan dan lain sebagainya. Ketekunan itu muncul, daya tahan itu muncul, kematangan sikap itu muncul karena kita bukan melewati, tapi mengalami tumbuhan brek gitu loh. Waduh, ternyata tumbuhan mobil bahaya ya, tapi sudah tumbuhan dulu. Nah, kekeringan ini hati-hati ya, saudara. Saya juga sering. Saya merasa, wah, hubungan saya dengan Tuhan cukup baik ya. Tahu-tahu besoknya loh, saya kok seperti ini ya, kok kayak gelisah, kurang ini, kering ini, kering itu. Nah itu kemungkinan, mohon maaf ya, kemungkinan kita sedang merasa kita dengan Tuhan kalau meminta kita sikapnya selalu berbahagialah orang yang miskin di hadapanku. Selalu merasa Tuhan aku nggak punya apa-apa. Aku ingin Tuhan lebih, ingin mengerti Tuhan lebih. Siapa orang yang haus dan lapar, dia akan dipuaskan. Kita diminta itu terus haus lapar gitu. Nah, tetapi kan mohon maaf, namanya haus lapar kita ngejar perlu energi itu saudara ya. Kadang-kadang kita nggak capek. Masa makan, nggak ada kenyangnya. Nah, pada saat kita kenyang itulah hati-hati kadang-kadang lawan kita tuh menaburkan, oh cukup, sudah. Nah, nggak terasa, lewat sehari, 2 hari, 3 hari, dia masukin sesuatu yang di alam bawah sadar kita, membuat kita ini jadi total terasa kering. Nah, kekeringan ini adalah gejala alami. Buat kita artinya, kita sebenarnya sudah waktunya untuk mengejar lagi. Ya Pak ya? Ya gimana? Tetapi hati-hati juga, kadang-kadang kalau tekanan terlalu besar kita nggak kuat, seperti pil kena tekanan, turun saudara ya, turun. Tekanannya semakin besar, pelnya mobil Avanza dikasih tekanan 2 ton, ya mandet habis. Tapi ingat loh, ini tetap pil saudara. Kita harus seperti itu. Kadang memang jangan gini. 1 Korintus 13 pencobaan yang kamu alami, ujian-ujian itu tidak memberi kekuatanmu. Itu benar saudara. Ketika iblis itu mau menyerang, Tuhan itu sudah kasih kita kekuatan. Tetapi saudara jangan berpikir bahwa kekuatan itu seperti minuman tinggal segini, sekali minum aja habis. Enggak. Itu ujian itu ketika tidak melebihi kekuatan kita, artinya tidak lebih ringan dari kekuatan yang kita punya. Jadi kalau kita tuh mampu ngangkat barbel 100 kilo, itu tekanan tuh bisa 100 kilo, sampai kita tuh ya gini. Oh, kamu yang tekan, suruh tekan gimana? Ini bisa keangkat, gak ngebrui saya aja, harus bersyukur. Itu loh saudara. Nangkep ya saudara. Kalau sudah gitu arahnya, kamu nyembah Tuhan, kamu mesti bersyukur sama Tuhan. Itu level yang paling tinggi nanti dulu, sabar saudara. Saya suruh bersyukur sama Tuhan, seminggu kadang baru bisa kali Tuhan terima kasih, seminggu sekali. Ngerasain tekanan, dari nenek takut, nangis, tenang, terima, jangan ngeluh. Dulu ngeluh, sekarang enggak. Kan mulai naik level tuh saudara ya. Itu bertahap pelan-pelan. Jangan percaya dengan omongan hamba Tuhan kalau yang nggak ngerti liku-likunya. Oh kamu sembah Tuhan, puji Tuhan, sembah Tuhan. Mana ada lah hati kita nggak bisa bertaut dengan Tuhan, merasakan kedamaian dari Tuhan, menyembah Tuhan. Mana bisa tuh saudara. Orang hidup dalam tekanan kok.
sabar, bertahan. Baik, gimana Mas ini? Ya mungkin perlu memiliki rasa haus dan lapar tadi itu Pak. Ya supaya kekeringan ini tidak ini ya, pelan-pelan dia bisa ini. Ya, memiliki rasa haus dan lapar kembali. Gini Pak, Ya. satu hal lagi, saya sering malam karena banyak tekanan ya. Dulu waktu saya kecil itu suka baca komik besar itu. Sudah sekian puluh tahun itu saya tidak pernah suruh baca, gak malah buat apa. Begitu tekanan besar itu, saya bisa nonton YouTube Tolong To, Yu Tian Tolong Ji. Bisa sampai seperti itu loh. Arahnya kemana? Teman saya pendeta ngomong, Pak Prato, baca firman Tuhan. Wah, kita tuh merasakan tekanan besar. Memang kekuatan kita sebenarnya di firman Tuhan. Tapi ada jiwa kita tuh perlu apa ya? Refreshing yang lain. Ya itu yang saya bilang, arahnya itu goyah. Nonton film itu baik, ya nggak baik lah, lebih baik baca firman Tuhan. Tapi kok kamu lakukan? Nah gimana lagi? Yang penting aku bisa bertahan dulu. Setelah itu bisa kendalikan diri baru. Ya tak saya. Kalau orang kena badai besar di laut, mana perlu lihat ini utara selatannya mana arahmu ke sana. Yang penting jangan tenggelam dulu dah. Ya enggak? Jangan mabuk. Yang penting jangan tenggelam, bertahan dulu. Nanti kalau sudah kuat, sudah bisa menguasai kapalnya, badainya belum reda, baru pelan-pelan lihat arahnya kemana. Atau kalau badainya mulai reda, baru kita setir kemana. Yang penting bertahan dulu. Baik. Terima kasih untuk penanya terakhir ya, mungkin ada yang bertanya di belakang tadi ya, yang sudah mengajukan. Ya, silakan Pak Helmut. Siapa? Pak Ahok apa? Pak Eki. Ya itu Pak. Sebagai penanya terakhir ini Pak ya, sebelum kita ini. Saudara-saudara, mohon maaf ya. Sebenarnya yang saya khawatirkan itu cuma satu, anak saya WA, papi kok belum pulang, itu aja. Kalau dia udah ngomong gitu, saya mesti ninggalin. Tapi ketika dia tidak WA saya, itu saya sudah peka. Ini adalah kesempatan, artinya Tuhan mau saya berbicara. Kadang-kadang saya mau tanda tangan notaris saja sulit, saudara. Tapi pelan-pelan saya mulai belajar peka. Tuhan, hamba ada urusan yang penting, anak tidak bisa ikut. Tahu dia masih tidur, saya sudah ke notaris. Selesai dia baru bangun, papi di mana? Oh ya, papi OTW pulang. Ya saudara ya, yang mengalami saudara pulang ke Kediri perlu waktu beberapa jam, tetapi terus terang saya bisa sampai sini ya dengan anak. Tadi saya masuk ke keseimbangan saya belum pulih. Dan saya juga merasakan berbicara hal seperti ini saya mesti melawan tekanan yang ada. Tekanan yang ada ini kan dibuat saudara, supaya saya tidak sharing dengan saudara. Pengennya lawan kita kan begitu. Baik Pak, nanti kalau ini bertanya, ya langsung aja Pak. Ya. Selamat malam, terima kasih kalau saya diberi kesempatan untuk bertanya. Dan untuk outrack ini dengan judul bertahan dalam tekanan hidup, itu sampai saat ini saya mengalami itu. Tapi saya bersyukur saya bisa melewati sampai saat ini. Pergumulan sudah beberapa tahun, sudah cukup lama sebetulnya, cuma saya bertahan dan bertahan. Yang cukup singkat waktu, ada yang saya rasakan cinta kasih Tuhan dan Tuhan masih topang sama saya sampai saat ini. Pertama, saya mengalami dalam pergumulan di keluarga saya berperang iman, mempertahankan iman saya dan anak keluarga saya. Dan ternyata iman itu, firman itu saya pegang firman itu, saya hidupkan firman itu mengenai dua iman yang berbeda yang akhir dijadikan satu. Itu peperangan iman untuk mempertahankan iman saya pada Kristus. Itu selama 5-6 tahun yang saya alami lewat anak saya. Dan akhirnya puji Tuhan, saya mempertahankan iman dan saya berjuang untuk kemuliaan Tuhan. 5-6 tahun itu akhirnya mantu saya ikut iman saya. Itu saya yang pertama. Itu karena Tuhan campur tangan dalam kehidupan keluarga saya. Dan
yang terakhir itu saya cukup sedih juga peperangan iman juga. Saya sedihnya karena bukan saya seorang pendeta atau gimana, saya merasakan sedih kayak ada gimana ya yang Tuhan rasakan, sedihnya Tuhan saya juga bisa merasakan karena banyak iman kita di luar sana yang kentir untuk meninggalkan Kristus karena hawa nafsu dunia. Itu saya merasakan dan itu mungkin ya saya tetap berjuang, tapi berhubung itu, tapi Tuhan bilang begini, selama itu kamu sampaikan nanti sisanya saya, tapi tetap akhirnya banyak iman yang kentir. Itu visi misi saya juga sebagian itu untuk bersaksi dan untuk mempertahankan iman. Dan untuk yang judulnya itu bertahan dalam tekanan, itu saya sudah alami semua dan itu saya tetap merasakan. Dan saya kadang-kadang bukan menuntut, saya cukup bersyukur dan berterima kasih. Kok sampai saat ini saya tetap sesuai judul itu ya. Tapi Tuhan bilang, sampai kapan? Tuhan cuma senyum, kamu bertahan saja katanya. Dan itu Bapak, mungkin saya bisa ini ya, mungkin pertanyaannya itu sampai kapan dia harus bertahan dalam imannya, dalam ya, dan karena itu sampai saat ini detik ini pun nggak tahu sampai kapan saya akan saya ngalami itu. Ya, mungkin itu Pak. Ya, baik, terima kasih. Ya. Terima kasih. Saudara-saudara, kita tidak pernah tahu. Firman Tuhan itu terlalu ajaib. Ya. Ayub itu ketika mengalami masalah itu, di pasal 3 itu dan dia berkata, kenapa sampai aku tuh harus dilahirkan? Kenapa kalau aku dilahirkan mati aja? Kalau saudara baca lagi di pasal 10 itu, dia ngomong, apa Tuhan itu nggak mengerti ya? Ciptaannya kok dihancurin, memang aku tuh salah apa? Aku tuh bejana yang sudah bagus, kok dihancurin tuh? Jadi tanah liat lagi tuh apa Tuhan? Gitu loh. Itu sampai timbul satu sikap protes Ayub pada Tuhan. Pada Ayub itu salah satu dari 3 orang saleh di zaman perjanjian lama. Tapi terakhir ketika Tuhan berfirman dengan dia, menyatakan kemuliaannya, menyatakan pribadinya, Ayub mengerti. Maka di pasal-pasal terakhir dia berkata, dulu secara bodoh, tanpa pengertian, aku tuh menilai engkau seperti ini Tuhan. Tapi ternyata tahu engkau itu terlalu ajaib buat aku. Tuhan ngomong, kamu ngerti kuda Nil? Air bah aja dia gak takut. Siapa berani goyang-goyang bercanda sama kuda Nil? Itu gambaran bagaimana Tuhan tuh. Jadi saudara, kita gak pernah tahu Ayub itu selesai masalahnya. Kalau saudara baca, tidak ada satu kali pun Ayub berkata, dalam nama Yesus, setan pergi. Ayub ketemu Tuhan, hubungan pribadi dia terbentuk, dia orang salah, sekarang makin saleh. Tuhan memulihkan dia. Jadi saudara, yang saya mau katakan sama saudara, kalau tekanan ini terjadi, biarkan kita berjalan mengalami. Kita bertahan terus. Jangan mundur. Kalau saudara mau, ketika ajari aku, tadi itu ada kejadian ini sebenarnya maksud Roh Kudus apa? Nanti Roh Kudus akan singkapkan sama saudara. Oh tadi itu ini loh diajarinya. Oh gitu ya. Oh gini ya. Dan yang diserang itu pasti adalah kelemahan. Saya tuh orangnya sangat apa ya? Kalau kerja apa? Ya kan kerja sendiri gitu loh saudara. Tapi sifat seperti ini sama Tuhan yang dipangkas habis. Sekarang kamu belajar terbuka sudah anak kecil. Belajar sesuatu yang baru yang aku ajari kamu. Begitu. Saya biasa mandiri apa-apa. Tapi sekarang diajari apa? Bergantung. Nangkep ya saudara ya? Bergantung, yang saya pakai istilah keluarga saya bergantung dengan keluarga cicik papa ya. Berharap terus datang supaya ditolong. Bergantung itu seperti itu. Terus.
Sampai di mana? Sampai satu titik Tuhan bilang, sampai saat ini kamu selesai. Nah, itu tekanan itu tato hilang aja. Saudara lihat di kitab Ayub, tidak ada yang aneh-aneh. Dia ketemu Tuhan, plak. Terus Ayub suruh mengampuni teman-temannya, didoakan ampuni, Tuhan pulihkan aja tahu-tahu. Mujizat Tuhan terjadi. Tetapi melewati masanya itu yang, waduh, Ayub aja sampai protes sama Tuhan, saudara. Tuhan, kau penciptaku, kamu menciptakan aku seperti itu, untuk apa kamu hancurkan aku? Kalau aku mati tidak ada fungsinya untuk Tuhan lagi, katanya. Ngapain Tuhan kamu melahirkan aku ke dunia? Kan lebih baik aku nggak usah dilahirkan, mati aja aku sudah tidur bersama dengan raja-raja dan lain sebagainya. Dia sampai begitu, sampai kasarnya ngomong, dia pengen mati aja. Itu dia sebelum tidak salah, dia sampai berkata begitu. Lebih baik aku mati aja, gitu. Putus asa, iya, oh iya. Tapi ingat satu hal, sutradaranya Tuhan Yesus tetap. Tuhan itu yang punya skenario. Kita diminta untuk menjalani dengan belajar hikmah apa nih Tuhan. Ada hikmah apa? Ada pelajaran apa? Ada pelajaran apa? Itu yang membuat saudara akan cepat naik hubungan dengan Tuhan. Kira-kira gitu ya Pak ya? Ya, baik, terima kasih. Minta hikmat Tuhan ya. Sampai kapan? Sampai waktunya Tuhan. Tuhan akan nyatakan nanti. Ya, terima kasih sekali lagi untuk pemaparannya, juga tanya jawabnya yang kita sudah dengar malam hari ini. Berapa banyak yang diberkati malam hari ini. Puji Tuhan ya, makin malam makin ini suasananya makin ini ya. Tetap bertahan ya, apapun permasalahan kita. Tadinya saya berpikir juga, saya melihat Pak Prato ini seorang pengusaha yang luar biasa. Bayangan saya selalu kalau seorang pengusaha ini seorang yang sudah sukses, biasanya hidupnya enak, jalannya itu mulus. Tapi ternyata juga enggak ya, punya tekanan. Sama aja ya, kita mau dimanapun tetap tekanan hidup itu ada ya. Yang penting kita tetap bertahan malam hari ini. Dan saya ingat satu kutipan dari seorang penulis yang sangat terkenal itu, namanya Karen. Dia berkata gini, be patient, bersabarlah. Sometimes you have to go through the worst to get the best. Kadang-kadang kita harus melewati hal-hal yang terburuk untuk mendapatkan yang terbaik. Itu saya kutipan saya dalam kesimpulan ini. Sekali lagi kita beri tepuk tangan ya. Saya kembalikan kepada MC. Saudara lanjutkan minta waktunya 2 menit aja. Boleh saudara berdiri? Saudara jangan lihat kanan kiri, kalau bisa tutup mata boleh ya. Satu penyembahan aja atau musik nyembah Tuhan pakai hati ya. Saudara yang merasa aku meminta kekuatan dari Tuhan, saudara beri angkat di tempat aja. Yang kau berikan sampai saudara katakan dengan hati saudara, Tuhan, aku memberi kekuatan-Mu tiap-tiap saat. Aku perlu kekuatan-Mu tiap-tiap hari untuk bisa melewati hari demi hari. Bapak Surgawi, Engkau melihat, Tuhan Yesus, Engkau melihat kami semua yang mengangkat tangan malam ini memerlukan kekuatan daripada-Mu. Turunlah Roh Kudus yang memberikan kekuatan mengalir, berikan kekuatan Roh Kudus, karena kami tahu Engkau bersama dengan kami. Kami tahu Engkau pencipta kami, Bapa kami yang sangat menyayangi kami. Tekanan-tekanan sampai kapan
turunkan kepada kami untuk melewati dari demi hari, dan Roh Kudus pimpin kami supaya kami mengerti dan menangkap maksud Tuhan untuk hidup kami, supaya nama Tuhan dimuliakan oleh hidup kami Bapa. Terima kasih Bapak Surgawi, dalam nama Tuhan Yesus. Saudara boleh turunkan tangan. Amin. Terima kasih saudara, mohon maaf waktunya panjang. Ya, terima kasih untuk Pak Surgawi. Kita aplaus sekali lagi ya untuk Pak Suparto.